Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, marilah kita tidak hentinya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya yang diberikan kepada kita, sehingga di kesempatan ini kita dapat berkumpul di ruangan yang insya Allah kegiatan yang akan kita lakukan bernilai ibadah, karena kita akan bersama-sama belajar ya untuk bisa meningkatkan kompetensi kita. Salawat serta salam semoga selalu tersanjung kepada teladan kita Nabi Muhammad SAW yang kita ikuti apa yang menjadi risalahnya, dan semoga kita layak berada di surga bersama beliau. Saya ucapkan terima kasih kepada Wakil Kepala Sekolah Bagian Humas yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Kemudian kepada kurikulum juga saya mengucapkan terima kasih ya, karena juga sudah memberikan kesempatan kepada saya. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk berdiri Bapak Ibu menyampaikan apa yang sudah saya lakukan di pembelajaran di program Guru Penggerak untuk modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, kegiatan ini saya lakukan dalam rangka untuk memenuhi tugas aksi nyata sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Bapak Ibu, di modul 1.4 yang saya pelajari, konsep inti dari budaya positif itu ada beberapa, yaitu pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas. Ya. Baik Bapak Ibu, materi pertama yang akan saya sampaikan tentang perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu, mulai saat ini mari kita beranjak dari kebiasaan kita. Kalau selama ini bahwa belajar itu ya harus siswa ketika belajar harus memenuhi atau mengikuti apa yang diingini oleh guru. Maka mari dengan adanya perubahan paradigma belajar ini, kita harus menyadari bahwa pembelajaran yang kita lakukan itu harus berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya, jadi tidak bisa disamakan di dalam satu kelas itu sama ketika kita melakukan proses pembelajaran. Nah, karena apa? Pembelajaran yang berdiferensiasi itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi, sesuai dengan kebutuhan siswa, bukan keinginan guru. Ini yang perlu kita ubah mulai saat ini. Nah, tujuan dari pembelajaran yang kita lakukan adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu, ada berapa dimensi di profil pelajar Pancasila? Ada 6 ya Bapak Ibu ya. Ya, saya yakin Bapak Ibu sudah hafal, tetapi tidak mau menyampaikan, malu-malu ya Pak Ibu ya. Ya, jadi pertama, dimensi beriman dan berakhlak mulia. Ini, kemudian ada mandiri, kreatif, bernalar kritis, kolaboratif, dan berkebinekaan global. Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat hafal ini. Kemudian Bapak Ibu, nah karena adanya perubahan paradigma ini, maka kita juga harus mengubah paradigma kita
yang selama ini stimulus respon, ya, mari kita ubah menjadi berdasar pada teori kontrol. Bapak Ibu, kalau selama ini ya yang stimulus respon kita menganggap bahwa semua kebutuhan itu, kebutuhan siswa terutama itu sama. Nah, mari mulai sekarang kita ubah bahwa kebutuhan siswa itu berbeda. Kemudian, semua orang melihat hal yang sama. Mari kita ubah menjadi bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Apa ya, Bu? Nah, misal sebagai contoh. Ketika saya menunjukkan ini kepada Bapak Ibu, ya kalau nanti Bapak Ibu pada siswa, bisa jadi yang saya tunjukkan sama, tetapi masing-masing orang akan memiliki pandangan yang berbeda untuk mendeskripsikan dari yang saya perlihatkan ini. Betul nggak Bapak Ibu? For example, coba kalau Pak Mat melihat ini, apa yang badhe dingendikake Pak Mat? Staples ya. Bu Andi. Oh, staples. Pak Edi. Staples? Pak Edi. Bu, Pak apa? Oh, udah ya. Pointer. Ya, ini lihatnya staples karena ini. Nah, nih, maka mari kita mulai sekarang ini. Nanti kepada siswa juga kita usahakan begitu, tidak meminta siswa sama mendeskripsikan dari apa yang kita sampaikan. Kemudian ini, Bapak Ibu, kita sering mengatakan bahwa perilaku buruk itu sebagai sebuah kesalahan. Tetapi sebetulnya itu adalah apa yang kita lakukan siswa kita, semuanya pasti memiliki tujuan. Menurut kita buruk, tetapi bisa jadi ketika siswa tidur, itu menurut kita buruk ya Bapak Ibu. Tetapi bisa jadi itu menurut dia tidak buruk karena apa? Dia memiliki tujuan tertentu. Tujuannya apa, Bu? Oh iya, memenuhi kebutuhannya karena dia ngantuk maka dia tidur. Nah, iya ini kan nanti kita bicara ke kebutuhan dasar manusia. Kemudian ini orang lain mengontrol saya. Itu teori stimulus respon. Tetapi kalau teori kontrol hanya saya sendiri yang bisa mengontrol saya. Ini yang beberapa hal. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Oh tidak, kita tidak bisa mengontrol orang lain karena tadi yang bisa mengontrol mereka adalah diri mereka sendiri. Kemudian pemaksaan pada saat ada bujukan yang gagal. Kamu harus ngikut ini. Itu pemaksaan. Nah, mari kita dalam rangka ini untuk apa? Berubah ini dari tadi kita berkolaborasi supaya nanti bisa menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian model berpikirnya menang kalah. Kita teori kontrol model berpikirnya menang-menang, berarti tidak ada yang kalah. Nah, Bapak Ibu, ketika kita berbicara disiplin, ini kita selalu mengatakan bahwa ini untuk mendapatkan kepatuhan, oh tujuannya biar disiplin, berarti biar dia patuh ya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi bagaimana dia belajar untuk menemukan nanti jati dirinya. Kemudian untuk bisa menerapkan disiplin kepada peserta didik tanpa adanya ancaman, ini seharusnya kita lakukan. Inilah yang disebut dengan disiplin positif. Ya, tidak hanya sekedar disiplin, tetapi disiplin positif. Karena ketika kita melaksanakan atau memanfaatkan atau menggunakan disiplin positif ini, peserta didik akan memiliki kesadaran yang tinggi dalam melakukan suatu budaya positif. Jadi karena dia merasa tadi berasal dari dalam, oh iya dia butuh, maka ini karena tadi ya dari motivasi dalam diri ini, maka ketika dia melakukan suatu kegiatan tidak ada yang namanya paksaan. Kemudian ini
Dalam mewujudkan disiplin diri, apabila kita menerapkan disiplin positif, maka dia atau siswa sendiri yang akan mengontrol segala tindakannya. Tuh. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa nilai-nilai yang itu kita pegang pada semua orang, yang dimana nilai itu tidak dipengaruhi oleh agama, suku, ras, ya, itu yang disebut dengan nilai universal. Siapapun memandang bahwa nilai itu sama dan harus dipegang. Sebagai contoh, saya yang kebetulan beragama Islam menganggap bahwa jujur itu baik. Bu Hana yang beragama tidak sama dengan saya menganggap jujur itu bagaimana, Bu? Baik. Berarti ini jujur termasuk yang nilai kebajikan universal, karena siapapun, agamanya apapun, ras manapun, dia menganggap itu bahwa sama. Nih. Nah, Bapak Ibu, tadi saya sampaikan bahwa disiplin positif itu muncul dari motivasi internal atau motivasi dari dalam diri. Nah, untuk memenuhi ya kebutuhannya, motivasi perilaku manusia ini dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya ada 3 motivasi ya perilaku manusia. Tadi saya contohkan ada yang tidur. Menurut kita itu kebiasaan yang tidak baik, tetapi bisa jadi anak itu menurut anak ya memang harus dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhannya anak. Perilaku manusia ini bisa dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau 2 hal ini dilakukan, itu berarti motivasinya berasal dari luar ya, karena biar tidak dihukum, biar dapat hadiah saya datang gasik ya, biar nanti tidak dihukum. Nah, ini kemudian yang motivasinya dari dalam ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Sekarang, pertanyaan saya Bapak Ibu. Bapak Ibu perso bahwa untuk absen kita harus jam 7 ya, paling lambat ya jam 7 harus sampai. Andai kata tidak ada finger itu, apakah Bapak Ibu akan tetap datang sebelum jam 7? Ya. Nah, berarti ini motivasi dari dalam Bapak Ibu, munculnya dari dalam diri. Oh iya, itu sudah kewajiban saya. Berarti ada finger kek atau enggak kek, saya akan tetap jam 7 datang. Ini yang penting yang perlu kita tanamkan mulai saat ini pada diri kita maupun pada peserta didik kita adalah motivasi intrinsik ini atau internal ya. Nih, Bapak Ibu tadi saya menyampaikan kebutuhan dasar. Menurut kita tadi yang ada anak yang tidur itu kan salah. Tetapi sebetulnya apa yang mereka lakukan atau yang dia lakukan itu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya. Karena kebutuhan dasar manusia itu bisa dibedakan menjadi 5. Kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Sekarang, saya tanya ke Bapak Ibu, kalau tadi anak yang ngantuk atau yang tidur di dalam kelas, kira-kira kebutuhan dasar mana yang mau dipenuhi? Kesenangan. Kebebasan ya enggak? Iya kan, Diana? Nah, ini, ya iya bertahan hidup, kalau nggak bisa tidur itu bahaya Bu ya, bisa rumah sakit ya. Ya nggak bisa tidur ini. Nah, ini jadi kita memandang kadang suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu sebuah kesalahan, padahal dia melakukan itu dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik Bapak Ibu. Nih, Bapak Ibu pernah menghukum anak Bapak Ibu? Oh pernah.
Pernah memberi penghargaan pada anak Bapak Ibu? Pernah. Bapak Ibu, mari ya. Tadi kan kita dalam tujuan kita untuk mewujudkan disiplin yang positif. Nah, Bapak Ibu, kalau disiplin tok ya, tanpa ada kata positif, sebetulnya di benak kita itu yang terpikir adalah hal-hal yang sudah baik ya Bapak Ibu ya. Nah, sebetulnya kalau disiplin tadi ya, disiplin yang sudah baik, yang sudah positif itu bisa dibedakan menjadi dua Bapak Ibu. Kalau jelas yang hukuman ya hukuman, tapi disiplin tadi bisa kita bedakan menjadi dua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Ya, disiplin tadi untuk mewujudkan anak menjadi kebiasaan tetapi positif, yang melaksanakannya dengan tidak memberikan hukuman. Ini ada dua macam, yaitu konsekuensi dan restitusi. Bapak Ibu, apa bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Bapak Ibu melihat siswa tidak mengerjakan PR. Kalau itu sebuah hukuman, maka secara otomatis ketika melihat itu Bapak Ibu memberikan hukuman. Ya, tidak terpikir sebelum besok kalau sudah membuat rencana, tidak. Nah, ini untuk hukuman biasanya tidak terencana karena tadi dilakukan secara tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena apa? Murid tidak dilibatkan, tidak tanya, kira-kira kalau kalian tidur sini, apa yang seharusnya dilakukan? Pak, wes betul, rawat, kono. Kan dia tidak tahu apa yang mau dilakukan guru. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Bapak Ibu, yang perlu kita pahami Bapak Ibu, kadang dari ucapan kita itu juga bisa merupakan hukuman psikis bagi anak. Ketika suatu saat mungkin kita berada di depan anak, cah dikandani kok podo wae. Itu ada sesuatu enggak Bapak Ibu di sini? Kalau Bapak Ibu, lah bolak-balik telat jenengan toh. Sakitnya hanya di sini atau sampai di sini Bapak Ibu? Oh, sampai di. Nah, itu secara psikis juga itu. Maka karena anak kita juga punya rasa, maka mari nanti kita berusaha bersama-sama untuk nanti dalam proses pembelajaran melaksanakan disiplin yang positif. Nah, konsekuensi. Konsekuensi berarti direncanakan, ya disepakati sesuai aturan. Ini yang konsekuensi. Kemudian, tapi walaupun begitu ada kelemahannya karena konsekuensi itu membuat murid kita tetap tidak nyaman ya Bapak Ibu. Iya kan? Ngerti nggak? Ini aturannya apa? Nah, kan masih ada rasa tidak nyaman. Kemudian sikap guru sebagai memonitor. Nah, yang seharusnya kita usahakan, mari Pak Ibu yang namanya berusaha menjadi lebih baik itu tidak bisa langsung jadi, tetapi mari kita berproses ya. Mari mulai saat ini kita mencoba ini restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Bukan hanya menyalahkan dan menunjukkan kesalahan, tetapi ajak mereka untuk memperbaiki kesalahan yang mereka buat. Kemudian prosesnya, karena tadi kolaboratif antara kita dengan siswa kita, jangan dari kita, kemudian mereka hanya ngikut. Ini. Bapak Ibu, ini untuk hukuman, tadi sesuatu yang menjadikan harus terjadi, tetapi mari kita untuk restitusi berarti itu pilihan. Kalau tadi hukuman kan kamu harus begini. Nah, tetapi ketika restitusi, nah apa yang seharusnya akan kamu lakukan atau apa yang sebaiknya kamu lakukan. Itu kan dia menentukan pilihannya, tetapi nanti tetap kita arahkan. Kemudian menguatkan murid, ini yang restitusi ya, dalam jangka panjang. Karena tadi restitusi itu sebetulnya kan berasal dari motivasi dalam. Kalau motivasi itu sudah dari dalam, apapun yang terjadi tidak akan terpengaruh. Sebagai contoh tadi Bapak Ibu saya tanya,
Walaupun tidak ada finger, apakah Bapak Ibu akan tetap rawuh jam 7? Iya. Nah, karena itu kan sudah, oh iya ini memang kewajiban saya. Kemudian, ini tidak ada kata korban. Ketika ini anak kita melakukan restitusi terhadap anak. Kemudian murid mendapatkan penguatan. Tadi dari apa yang dia sampaikan, kita mendapatkan penguatan dari kita. Kemudian restitusi yang jelas Bapak Ibu, saya lihat ke yang restitusi. Dengan adanya restitusi masalah terpecahkan. Kalau kita memberikan hukuman bisa jadi anak sebetulnya melaksanakan tapi di sini masih gerundel. Bapak Ibu pernah ketika di sekolah dulu pernah diberi hukuman oleh gurunya? Masih ingat? Sampai kadang malah nama gurunya ya. Sampai oh Pak itu, Bu itu. Nah, ini kan walaupun sudah lewat tetapi karena dia bersifat hukuman masih ada bekas di sini ya. Nih, kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya yang restitusi. Tadi kan di sini kita lihat yang fokus ke restitusi. Kemudian fokus pada pemecahan masalah. Ini jadi tidak hanya sesaat, tetapi ini nanti bisa digunakan untuk selanjutnya berkepanjangan. Murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Ini kalau restitusi, karena tadi dia tidak merasa ada dendam yang jadi, oh ya dulu saya diajak Pak ini, Bu ini untuk menyelesaikan masalah dengan baik gitu. Ya. Bapak Ibu, ini yang perlu saya sampaikan lagi Bapak Ibu, dari hukuman konsekuensi restitusi, kalau kita lihat yang nilainya baik atau nilainya positif adalah yang restitusi. Karena di situ tadi yang digunakan adalah teori kontrol, berarti anak mengelola dirinya tadi dengan dampingan dari kita. Tadi akibatnya tadi apa? Konsep dirinya menjadi lebih kuat. Ini kemudian anak paham ya bahwa dia sendiri yang mengontrol dirinya. Ini Bapak Ibu. Kaitannya tadi Bapak Ibu yang disiplin positif ya sudah ya. Kemudian gini. Sekarang Bapak Ibu. Nah, untuk bisa mewujudkan tadi pendekatan yang disiplin positif, maka mari kita berusaha melakukan restitusi. Karena ini restitusi ya menurut Gosen adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ini yang perlu kita perhatikan, untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi memperbaiki kesalahan tanpa merasa dirinya turun di mata teman-temannya, karena tadi kita tidak melakukan hukuman atau konsekuensi. Kemudian ini tadi di dalam proses restitusi, siswa atau murid menemukan solusinya sendiri dengan arahan guru. Sehingga di sini sifat kolaboratif yang merupakan tadi profil pelajar Pancasila ya, bisa kita tanamkan. Baik Bapak Ibu, ini ada beberapa ciri restitusi yang tadi yang sudah saya sampaikan di atas, yang membedakan dengan hukuman atau tadi konsekuensi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kita yakin tidak bahwa semua orang pernah bersalah? Ya, jadi ini kan al-insanu khotok wa nisyan ya Pak ya. Al-insanu makhlul khotok wa nisyan ya. Begitu, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi tidak ada manusia yang terlepas dari salah dan lupa. Nah, restitusi ini merupakan cara untuk menebus kesalahan. Kemudian restitusi
memperbaiki hubungan. Kok bisa begitu, Bu? Andai kata saya memberikan hukuman kepada siswa, maka tadi masih ingat, tetapi karena kita bersama-sama menentukan apa seharusnya yang dilakukan, ya hubungan guru dengan siswa tetap menjadi baik. Kan begitu. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Tadi di awal saya sampaikan, nak, kalau kamu melakukan ini, seharusnya bagaimana? Bukan, gue pokoknya gini. Ya, tawaran. Tetapi Bu, nanti ya mereka memilih yang paling enak. Nah, bagaimana kita sebagai guru tetap berperan untuk menjadi among atau pemomong bagi mereka, menuntun segala yang mereka miliki. Ini peran kita. Kemudian, tadi di bawahnya, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Peran guru adalah sebagai pamomong atau penuntun. Maka harus bisa menunjukkan mana yang benar dan mana yang kurang benar kepada siswa. Baik, Bapak Ibu. Sama tidak antara menuntun dengan menunjukkan? Sama tidak menuntun dengan menunjukkan? Lebih dalam mana Bapak Ibu? Menuntun. Kalau menunjukkan, situ loh nak. Ya, tapi kalau, ini nak, sampai di. Ini jadi peran kita tidak hanya menunjukkan, tetapi menuntun. Ini. Kemudian, restitusi ya ini memenuhi ya kebutuhan dasar tadi. Kenapa dia melakukan suatu tindakan itu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar. Kemudian cara yang paling baik dari tadi hukuman, konsekuensi, restitusi, kita lihat cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakter atau tidak hanya pada tindakan. Karena akhirnya dia akan tadi bertanggung jawab tetap, ada absen atau tidak absen tetap datang itu kan sudah sebetulnya sudah sebuah karakter kan. Karakter terbentuk karena kebiasaan. Nah, kemudian Bapak Ibu tadi restitusi bersifat menguatkan, kemudian fokus pada solusi, tidak hanya menjustifikasi, kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kalau nanti kita melakukan hukuman, bisa jadi dia justru akan berkelanjutan dibully oleh temannya. Lah kita ini, tapi ketika kita restitusi, nanti dia dengan percaya diri akan tetap bisa kembali kepada kelompoknya. Baik Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita sebagai guru memiliki posisi kontrol. Ada posisi kontrol guru sebagai penghukum. Ada pembuat merasa bersalah, kemudian ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Bapak Ibu, kira-kira saya tanpa menjelaskan dari 5 itu, kira-kira Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol guru itu, bisakah kita melihat mungkin dari ekspresinya? Dari kata-kata guru bisa nggak Bapak Ibu? Misalkan, kamu lagi, telat lagi. Itu posisi mana menurut Bapak Ibu? Pemantau bisa, pembuat merasa bersalah bisa ya? Ya. Baik Bapak Ibu. Ini posisi kontrol guru tadi ada 5. Apa saja tadi Bapak Ibu? Penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah ini sebetulnya ada miskonsepsi yang kadang melekat pada kita sebagai seorang guru atau orang tua, bahwa guru itu ya perannya mengontrol murid. Ini sebetulnya miskonsepsi Bapak Ibu. Tadi murid yang bisa mengontrol mereka siapa? Dirinya sendiri dengan tuntunan kita kan. Kemudian orang dewasa boleh memaksa. Melu makku melu kene toh. Kandhane wong tuwa ora manut. Nah. Kan gitu
Miss, itu kan sudah diyakini bahwa ya bener wong tua ki kudune ngono. Padahal itu kan sebetulnya Miss ya. Nih, kemudian kritik dan membuat rasa bersalah mampu membentuk karakter. Apakah iya selamanya begitu? Enggak ya, justru masa kadang itu dia tidak menjadi lebih baik, malah justru bisa timbul dendam di hatinya loh Bapak Ibu. Misalkan tadi ada guru kayak asem nih. Nah, kadang ada yang murid begitu, Pak kayak Bu kayak kan ada ya. Nah itu sebetulnya Miss yang perlu kita hindari Bapak Ibu. Kemudian semua ini kadang yang dilakukan oleh guru juga dalam rangka supaya anak mau nurut. Semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini Miss Bapak Ibu, tidak selalu penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Pernah merasakan yang punya anak kecil, asalnya bangun pagi-pagi, besok kalau bisa bangun pagi diberi mama hadiah ya nak. Terus suatu saat ya setiap bangun pagi diberi hadiah, suatu saat Bapak Ibu tidak memberikan hadiah. Apa yang dilakukan? Nah berarti kan positif tidak selalu efektif ya. Ini yang perlu kita pahami. Kadang iya, yang nilainya bagus saya beri hadiah. Ternyata suatu saat dia nilainya bagus kita tidak berikan hadiah lah. Rasa apa-apa rasa hadiah. Nah itu kan berarti tidak dari dalam hatinya kan. Nih. Baik Bapak Ibu. Bapak Ibu masih ingat tadi posisi kontrol guru apa tadi? Penghukum, ya merasa bersalah, teman, kemudian ya manajer. Sekarang saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, oh iya ya, karena beliau ternyata kecewa dengan saya. Aduh. Sekarang kamu tidak pernah benar melakukannya. Tidak pernah benar, ya kan? Kamu tidak pernah benar. Nah. Ini Bapak Ibu, apa rencanamu untuk menyelesaikan ini nak? Masa? Kan tadi kan berkolaborasi. Apa rencanamu nak? Kan gitu kan? Iya. Kalau ini, ayolah lakukan demi saya. Ya. Loh, ini kamu tidak akan mendapatkan nilai bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Kan orang nyelesai. Gitu. Baik Bapak Ibu, mari kita berusaha ini menempatkan diri kita di posisi sebagai manajer. Seorang manajer ya, ketika kita memerankan diri sebagai manajer, maka kita mengajak murid ya untuk mempertanggungjawabkan apa yang menjadi perilakunya dengan mendukung murid untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Yang perlu kita garis bawahi, menemukan solusi permasalahannya sendiri bukan berarti kita melepaskan mereka tadi ya, tetap menempatkan diri kita sebagai penuntun tadi. Kemudian ini tadi posisi sebagai manajer mengacu pada restitusi. Kemudian tadi ketika dengan murid, Bu, kebiasaan saya kan memang dialek saya begitu. Dialeknya banter, tetapi dari penyampaiannya, misalkan antara gini, kamu itu gitu terus, Nang, kamu kok gitu terus sih? Sama-sama gitu kira-kira diterima oleh anak beda nggak Bapak Ibu? Maka kita gunakan bahasanya kadang kita haluskan. Aslinya ya mau loh enggak beda, walaupun mungkin ada yang punya tak mau dijotos Bu Mus kan bisa ya, mungkin ada yang mungkin tak jotos tapi mau dijotos kan beda ya, beda dengan tak
Juotos we. Ya enggak. Nah ini, mari maka kita sama-sama belajar. Maka tadi bahasa itu juga bisa mempengaruhi rasa enggak Bapak Ibu? Iya. Misalkan saya sebetulnya mau marah dengan Pak Anas. Pak Anas loh, Pak Anas loh. Itu beda enggak? Ya, sebetulnya saya mau marah. Ya, Pak Anas sih. Tapi ini, ternyata intonasi kita itu juga bisa mempengaruhi rasa dan penerimaan orang lain. Gitu. Walaupun aslinya saya marah dengan Pak Anas itu, tapi kan misal saya, Pak Anas, gimana toh? Pak Anas, gimana sih? Ya, kan beda. Aslinya saya marah loh itu, tapi kan beda kan penerimanya itu. Baik Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari kita berusaha menggunakan segitiga restitusi dalam setiap menyelesaikan masalah. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, Allah bisa karena biasa, begitu ya kata guru bahasa Indonesia ya. Asalnya tidak, walah Bu, kok itu? Ya, belajar itu kan by proses. Awalnya ya kita berlatih. Ini yang perlu kita lakukan. Nah, di dalam segitiga restitusi ini, guru tadi berperan sebagai manajer. Ya. Kemudian tahapannya apa saja? Stabilkan identitas, kemudian memvalidasi kesalahan dan mengingatkan keyakinan kelas. Nih, tadi saya sampaikan restitusi itu harapannya tadi siswa mendapatkan pemulihan kembali dari kesalahan yang dia lakukan. Ini Bapak Ibu, tadi ada 3 tahap. Pertama, menstabilkan identitas. Sebagai contoh gini, saya, tapi katakannya salah apa enggak? Saya pernah mengajar di suatu kelas, anak saya ada yang terlambat. Kalau kita memerankan diri sebagai penghukum, kamu lagi terlambat lagi, tidak ada bedanya dengan kemarin. Nah, kita kan tanya tadi, oh kenapa? Kita tanya, lakukan tadi dengan menstabilkan identitasnya dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, tanya kemudian, kenapa toh nak? Sebetulnya apa? Kenapa kamu sampai datang terlambat ini kan? Nah, dari itu baru ya tadi validasi tindakan yang salah. Kok kenapa kamu sampai terlambat? Apa tadi yang kamu lakukan sebelum ini? Baru kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, kaitannya dengan keyakinan kelas, maka mari sekali lagi yang kita laksanakan di dalam kelas tidak hanya peraturan kelas, tetapi keyakinan kelas. Karena keyakinan artinya di situ yang menentukan tidak dari guru tetapi dari siswa. Baik Bapak Ibu. Nah, kaitannya dengan disiplin positif ini, saya sudah melakukan penerapannya di dalam melakukan atau menentukan atau membentuk keyakinan kelas. Nih, yang Bapak Ibu perlu pahami Bapak Ibu, keyakinan kelas ini tidak dibuat oleh guru, tetapi dibuat oleh guru bersama dengan siswa. Yang perlu diperhatikan ini, sehingga nanti semua siswa paham. Kemudian, Bapak Ibu, keyakinan kelas itu sifatnya abstrak. Maka, untuk bisa menjabarkan, maka nanti bisa di breakdown menjadi yang namanya peraturan kelas. Peraturan kelas nanti kemudian bisa kita turunkan menjadi kesepakatan dan keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas kan masih abstrak, nggak bisa wujud nyatanya apa. Maka nanti kita turunkan menjadi peraturan, kemudian kesepakatan, dan akhirnya terakhir adalah keyakinan. Bapak Ibu, sebelum mulai melakukan pembelajaran di kelas, di awal biasanya saya akan melakukan atau membentuk keyakinan kelas itu. Keyakinan kelas saya awali dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menulis harapan-harapannya tentang kelas yang mereka idamkan dalam proses pembelajaran saya.
Ya, setelah mereka menulis harapan-harapan itu, kemudian saya minta mereka membuat peraturannya. Ya, misalkan saya ingin kelas saya yang nyaman. Nah, mungkin di peraturan masih ada kalimat-kalimat atau kata-kata negatif. Siswa tidak boleh. Kan kalau positif kan tadi tidak, disiplin positif tidak ada yang tidak boleh ya. Nah, maka dari peraturan kelas itu kemudian saya minta mereka menjadikan dalam bentuk positif menjadi kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas kemudian saya minta untuk mengambil intisarinya menjadi keyakinan kelas. Ini yang sudah saya lakukan, mereka menulis harapan semua siswa, saya beri sticky note, silakan tulis, kemudian menulis peraturannya, kemudian menulis kesepakatan, dan akhirnya dari semua itu keyakinan kelasnya adalah hanya 3 itu. Bertanggung jawab, berprestasi ya Pak ya. Kemudian dia bertanggung jawab, berprestasi, apa itu? Ya, nyaman. Nah, karena apa? Tadi dari peraturan, yang tidak boleh ramai, tidak boleh nih. 3 hal ini tadi nyaman, bertanggung jawab, akhirnya berprestasi. Itu Bapak Ibu, disiplin positif dari modul yang sudah saya pelajari dan penerapan yang sudah saya lakukan. Bapak Ibu, jangan lupa Bapak Ibu setiap kali melakukan kegiatan untuk meminta umpan balik atau melakukan refleksi. Nah, setelah saya melakukan ini, membentuk keyakinan kelas, maka saya juga meminta umpan balik kepada siswa. Ini Bapak Ibu, mari kita mulai untuk selalu melakukan refleksi dari semua kegiatan yang pernah kita lakukan atau yang kita lakukan dalam rangka untuk memperbaiki diri. Kan begitu Bapak Ibu. Kalau kita meminta siswa kita untuk selalu melakukan refleksi, maka kita harus memberi contoh juga untuk mau melakukan refleksi. Karena orang yang maju, orang yang akan berhasil adalah orang yang mau untuk melihat kekurangan diri, menerima masukan dari orang lain, kemudian memperbaiki diri dari kekurangan itu berdasarkan masukan dari orang lain sehingga bisa menjadi lebih baik. Nah, Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu setelah menerima informasi atau menerima sharing dari saya? Baik Bapak Ibu. Ada yang sudah senyum-senyum, berarti Bapak Ibu tolong, setelah Bapak Ibu berada di ruangan ini bersama dengan saya tadi belajar bersama-sama tentang disiplin positif. Tolong Bapak Ibu sampaikan kepada saya apa pembelajaran apa yang Bapak Ibu dapat dari kegiatan kita hari ini. Kemudian apa rencana Bapak Ibu ke depan? Saya ulangi, apa pembelajaran yang Bapak Ibu peroleh dari kegiatan ini? Kemudian apa rencana penerapan ke depan? Semuanya ya menyampaikan ya Bapak Ibu, kan masing-masing tadi cara menyampaikannya berbeda ya Bapak Ibu ya. Nah, dari Pak Taufik, apa yang didapat dan apa yang akan dilakukan ke depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja terkait apa yang saya dapatkan setelah ada pemaparan dari berbagai narasumber. Alhamdulillah banyak sekali yang bisa saya dapatkan, terutama mengerti terkait dengan kebutuhan anak. Ternyata mindset yang pertama dulu sebagai seorang guru ya memang tadi sudah banyak diceritakan
ya mungkin kurang baik ya, untuk menghukum dan lain sebagainya, kemudian menentukan sikap yang sepihak dan lain sebagainya. Nah setelah itu mungkin itu bisa menjadi refleksi untuk kedepannya kita harus biasa dengan kurikulum merdeka, jadi kita berikan keleluasaan kepada para siswa kita untuk menentukan sikap ya, terutama terkait dengan peraturan, terkait dengan eh, hal-hal yang terkait dengan aktivitas belajar, mengajar dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan. Dan ingin minta maaf bila ada berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik. Selanjutnya Pak Mat, monggo Pak. Terima kasih Bu Mus. Banyak sekali masukan-masukan yang saya peroleh dari Bu Mustika. Ternyata kita selama ini yang saya lakukan adalah salah. Bukan salah, belum benar. Belum benar. Dari hukuman. Yang kedua dari apa? Anugerah. Konsekuensi apa ya penghukum? Restitusi. Nah sekarang menurut saya hukuman itu ya berpihak pada guru ya. Tapi kalau restitusi insya Allah akan saya terapkan. Yang ketiga ini restitusi menurut saya lebih fleksibel anak dan guru. Oke, terima kasih. Terima kasih ya, baik. Nah, terima kasih Pak Mat. Bu Tiwi, monggo. Terima kasih pada Bu Mus. Saya mendapatkan informasi yang banyak sekali dari kegiatan ini, dan insya Allah saya akan menerapkan apa yang benar yang saya terapkan selama ini, yaitu mungkin hukuman atau konsekuensi menjadi restitusi. Oke, terima kasih Bu Hana. Selanjutnya, monggo Bu Hana. Terima kasih untuk banyak yang saya terima bagaimana informasi semoga saya berterima kasih. Mungkin teman saya adalah saya memandang anak kalau bikin kesalahan dan salah itu banyak tahu saya ini dia. Oke, Bu Anti. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini saya semoga yang sebelumnya tidak boleh saya terapkan ke siswa ini bisa saya terapkan ke siswa. Oke, ya Bu Pandan, tetap wangi ya. Ya. Banyak sekali pembelajaran hari ini yang saya terapkan. Nanti pas pertama itu pas belajar mengenai pembelajaran diferensiasi itu mungkin belum saya terapkan di kelas karena saya mengambil semua siswa itu berkebutuhan yang sama. Seperti halnya contoh misalkan dalam pembelajaran misalkan yang menggunakan apa itu link yang tidak lewat ada modulnya itu semua siswa membaca, ternyata tidak semua siswa membaca. Oke. Gitu. Jadi ini yang nantinya akan menjadi masukan buat saya untuk belajar. Oke, makasih ya Bu Ani. Terima kasih untuk hari ini ilmu dari Bu Mustika itu sangat berguna sekali. Karena apa? Dari awal saya hanya berperan sebagai penghukum Bu. Dulunya. Jadi dari itu yang tadi saya berikan, sekarang jadi saya tahu restitusi itu lebih baik daripada tipe penghukum dan konsekuensi. Jadi dari yang apa yang sudah disampaikan mungkin akan saya aplikasikan ke pembelajaran yang selanjutnya agar anak-anak itu jadi lebih nyaman dan disiplin belajarnya lebih baik. Oke, terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dengan adanya pembelajaran ini sangat bermanfaat sekali. Insya Allah akan saya terapkan ke kelas supaya menjadi pembelajaran yang sangat menyenangkan bagi siswa. Ini itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya Bu Ani.
Monggo Bu Edi. Ya, waktu untukmu. Yo. Ya, terima kasih untuk kegiatan pagi ini sangat bermanfaat sekali terutama bagi saya karena selama ini apa yang saya lakukan terutama kepada anak-anak itu sangat banyak sekali termasuknya hubungan dan konsekuensi yang saya berikan kepada anak. Jadi untuk pada pagi hari ini telah memberikan atau membuka hati saya terhadap anak-anak yang dimana anak-anak saya melakukan kesalahan yang saya berikan adalah yang hukuman atau konsekuensi mungkin bisa dialihkan ke restitusi. Oke. Ya. Terima kasih. Banyak sekali pembelajaran yang saya ambil hari ini karena selama ini seperti Bu Ani, kalau anak salah pasti ada hukuman. Dan mulai hari ini saya akan menanamkan pada diri saya bagaimana cara menyampaikan pembelajaran yang baik dan menyenangkan biar anak itu di dalam kelas itu merasa nyaman dan KBM itu anak tidak bosan. Itu yang disampaikan. Sekian, assalamualaikum. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mus untuk pencerahannya hari ini, terutama tadi yang tentang miskonsepsi posisi kontrol guru. Kan selama ini kita, guru itu ya penguasa kelas, guru itu murid harus begini, guru itu bisa mengontrol siswa. Setidaknya kan memulai dari diri sendiri bagaimana agar menjadikan siswa, menjadikan diri saya sendiri sebagai seorang guru, bagaimana ya agar siswa itu menyenangi pelajaran ini. Terus apalagi kan dalam berdiferensiasi kan siswa kan tipenya beda-beda, ada yang auditori, ada yang visual, ada yang sukanya membaca. Kan tentunya nanti kan metode yang kita gunakan di kelas kan menyesuaikan tipe-tipe belajar siswa. Semoga nanti bisa diterapkan di kelas untuk tahun ajaran baru nanti. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di siang hari ini, kalau dalam dirinya hubungan kita itu atau amanah kita tambah berat. Karena dengan pengalaman penjelasan itu berarti kan kita harus mampu mengajak siswa betul-betul sadar dan kita pun sadar. Kalau sudah sadar punya integritas, akhlak karimah, wis manut dan gitu biasanya. Jadi peran kita dengan metode-metode ini justru semakin berat, tidak cuma memahamkan mata pelajaran. Kalau anak nanti keliru apa, kita pun harus bersikap yang betul-betul memberikan dorongan anak untuk termotivasi memperbaiki kesalahannya. Jadi betul-betul berat ini kalau dirasakan betul ya. Kalau dirasakan, kalau enggak ya jangan gitu. Sehingga kita pun ada umpan balik guru itu. Kita pun tidak boleh tadi menjadi pemantau anak ya. Kita saja dipantau anak yang lebih dewasa, jadi lumayan. Mari kita berpikir, beraction bersama bagaimana untuk integritas kita semakin baik, anak pun juga semakin tahu integritas atau istilahnya akhlakul karimah atau berakhlak. Itu dari saya secara pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu. Tadi tugas kita, satu hal yang tadi saya garis bawahi dari Pak Anas, tugas kita bertambah berat. Bertambah berat Bapak Ibu? Bukan. Karena itu kalau sudah berada di dalam diri kita, kan tidak berat. Jadi, baik Bapak Ibu, tadi masing-masing sudah Bapak Ibu sudah berusaha mengikuti kegiatan ini dan memberikan umpan balik. Yang jelas tadi satu poin yang saya catat dari semua yang diingat Bapak Ibu adalah bahwa akan siap untuk berubah. Kan begitu ya Bapak Ibu ya? Ya, yang penting menyadari kesalahan dan mau melakukan perubahan. Kan gitu. Nah, kalau belum sadar itu kan, tapi kan sudah sadar, oh iya yang saya lakukan belum ini. Tadi Bapak Ibu yang perlu saya garis bawahi ini, dalam menerapkan disiplin positif, tadi Bapak Ibu kita memiliki
4 kompetensi, yaitu pedagogik, profesional, ya kan, kemudian kepribadian dan sosial. Pedagogik Bapak Ibu semua sudah semua S1 dan bahkan ada yang S2. Nah, dalam menempatkan diri tadi, posisi kontrol kita, mari tadi Bapak Ibu akan berusaha menempatkan diri sebagai seorang manajer. Nih. Dan memang seharusnya peran seorang guru adalah sebagai manajer. Itu seperti apa yang ada di dalam standar nasional pendidikan. Karena seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara kan slogannya yang ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tutwuri handayani. Nah, itu kan sebetulnya dari standar nasional pendidikan kita. Sehingga kita menggunakan simbolnya yang tutwuri handayani ya. Nah, baik Bapak Ibu, mari kita berusaha menjadi agen perubahan. Kalau yang selama ini, saya biasanya begitu. Mulai saat ini, Bapak Ibu yang berada di sini sudah merasa tergerak dengan mendapatkan apa yang tadi saya sharingkan. Mari setelah tergerak, tidak hanya diam, tetapi bergerak melakukan perubahan dari mulai saat ini, dari hal yang terkecil, dari mulai diri sendiri. Nah, setelah dapat ini, mari kita menggerakkan teman-teman kita. Ya, kalau Bapak Ibu sudah tadi tergerak, mari tidak hanya sekedar tergerak, tetapi bergerak. Kalau pribadi diri sudah bergerak, mari menggerakkan orang lain sehingga semua nanti di komunitas kita adalah menjadi agen perubahan semuanya. Gitu Bapak Ibu? Ya, siap ya. Tapi sekali lagi mulai dari diri saat ini, dari hal yang terkecil. Tidak usah dulu besar-besar ya. Tidak usah mau mengubah satu sekolah dulu, mulai dari diri dulu. Dan yang terpenting karena kita guru, mulai dari kelas kita. Ya, tergerak, bergerak, menggerakkan untuk diri sendiri, ya, berimbas kepada orang lain. Karena itu sebetulnya solih kan tidak hanya solih secara pribadi, juga solih secara sosial, kan begitu. Tidak hanya masuk surga sendiri-sendiri, tetapi masuk surga mengajak teman-temannya. Begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas segala apresiasi dan atensinya. Semoga apa yang kita lakukan di pagi hari ini benar-benar membawa kebermanfaatan. Mohon maaf dalam menyampaikan apabila ada tutur kata saya atau perilaku saya yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.